Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah studi naskah fikih klasik dan kontemporer, kami terdiri dari berdua kelompok, yaitu saya sendiri Al-Fajri dan rekan saya Abdul Qadir. Pada kesempatan ini kami, dalam hal ini saya mewakili mempresentasikan membahas pertemuan ke-13 dalam mata kuliah studi naskah fikih klasik dan kontemporer, yaitu Bidayatul Mujtahid karya Ibn Rushd, bab tentang perwalian. Yang terhormat dosen pengampu pada mata kuliah ini, yakni Ibu Dr. Zurifah Nurdin MAG, serta rekan-rekan semua yang kami muliakan. Padahal ini, seperti yang kami sampaikan di awal tadi, bahwa kami mendapat pertemuan ke-13 Bidayatul Mujtahid karya Ibn Rushd yang membahas tentang perwalian. Langsung kepada pembahasan. Dalam kitab ini dijelaskan bahwa perwalian melihat macam wali itu pada 4 tempat. Yang pertama, pada keadaan wali dalam sahnya pernikahan. Yang kedua, pada kapasitas kewaliannya. Yang ketiga, pada ciri kewaliannya dan mereka tergolong pada suatu wilayah dan lain sebagainya. Dan yang keempat, perwalian orang-orang yang mengikuti mereka dan hukum perbedaan antara wali dan orang yang digaji. Selanjutnya, mengenai hal perwalian ini, para ulama berbeda pendapat. Jadi, apakah perwalian merupakan syarat sahnya suatu pernikahan atau bukan? Dalam hal ini, seperti disampaikan tadi bahwa ulama berbeda pendapat. Imam Malik berpendangan bahwa tidak ada suatu pernikahan tanpa wali, dan bahwasanya itu perwalian itu adalah syarat sah. Kemudian menurut riwayat ashab tentang itu, dan juga merupakan pendapat Imam Syafi'i, kemudian Abu Hanifah, Az-Zafar, Asy-Sya'bi dan Az-Zuhri berpendapat jika seseorang wanita itu boleh menikah tanpa wali dan dia mampu, maka itu boleh dia menikah tanpa wali. Selanjutnya, Imam Daud membedakan antara yang perawan dan tidak perawan. Beliau mengatakan bahwa wali itu diperuntukkan bagi seorang yang perawan, dan bagi yang tidak perawan maka tidak diwajibkan adanya wali. Selanjutnya, menurut riwayat Ibnu Qasim tentang pernyataan Imam Malik dalam hadis yang di atas tadi, bahwa syaratnya adalah 1 tahun, dan itu diriwayatkan bahwa beliau melihat ada warisan di antara pasangan tanpa wali. Kemudian seorang wanita yang tidak terhormat boleh menunjuk seseorang laki-laki dari kalangan masyarakat untuk menikahinya. Dan wanita yang akan dinikahkan itu hendaknya menghadirkan walinya untuk melakukan akad. Hanya sekedar hadir tetapi tidak sebagai wali.
Jadi kelengkapan itu bukan, menurut pendapat tadi, bukan merupakan salah satu syaratnya sahnya sebagai wali. Kemudian apa alasan ketidaksepakatan ulama? Alasannya adalah ketidaksepakatan mereka karena tidak datangnya sebuah ayat maupun sunnah yang jelas dalam persyaratan wali dalam pernikahan. Apabila ada catatan di dalamnya, itu berbeda dalam keasliannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 232, apabila kamu telah mentalak istri-istri kamu lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu para wali menghalangi mereka untuk menikah lagi dengan bakal suaminya. Mereka berkata, ini adalah pesan untuk para wali. Walaupun mereka mempunyai hak, tapi mereka tidak boleh melarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jangan kamu menikahi orang-orang yang musyrik sampai dia beriman. Menurut mereka, para ulama ini, dan ini juga pesan untuk para wali. Dan di antara hadis yang paling terkenal yang dijadikan sebagai bukti adalah apa yang diriwayatkan oleh Az-Zuhri tentang suatu ikatan. Dari Aisyah radhiyallahu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang menikahkan dirinya sendiri tanpa izin walinya, maka pernikahannya batil sampai 3 kali. Maka jika suaminya telah menggaulinya, maka bagi wanita tersebut mahar dari kehormatan yang telah diberikannya dan dihalalkan baginya. Dan jika ada perselisihan dari wali keluarga wanita, dan apabila tidak ada wali bagi si perempuan, maka hakim dan penguasalah yang berhak menjadi wali bagi wanita yang tidak ada wali baginya. Maka pendapat yang ini adalah yang menyatakan bahwa wali adalah suatu syarat yang sah. Maka ketika tidak ada wali yang menikahkannya, maka penguasalah yang berhak untuk menikahkan si perempuan tadi. Yang selanjutnya adalah dalam kitab ini dilanjutkan bahwa adapun orang yang memintanya, dia tidak menetapkan perwalian dari kitab dan sunnah sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu maka tidak ada dosa bagimu para wali membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Maka Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Nah, pendapat yang ini adalah bukti bahwa diperbolehkan untuk memutuskan suatu pernikahan itu pada diri sendiri. Ulama menambahkan kata mereka dari ayat satu kitab ini untuk menikahkan suami mereka, kemudian sampai dia menikah dengan suami selain dia. Rasulullah SAW bersabda, wanita yang belum menikah lebih berhak daripada walinya. Seorang perempuan dimintai persetujuan dan persetujuannya adalah diam. Berdasarkan hadis ini, Imam Daud memperdebatkan pendapatnya antara hak perempuan dalam pengertian ini, maka terbagi menjadi 2 kelompok. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, setelah habis iddahnya, maka janganlah kamu para wali menghalangi untuk si perempuan tadi menikah. Maka tidak ada yang di dalamnya itu melarang hubungan kerabat wanita daripada mereka untuk mencegahnya menikah, dan tidak melarang mereka untuk berhubungan intim. Maka pada hal ini pendapatnya adalah pendapat yang kedua tadi, bahwa wanita itu boleh menikahkan diri sendiri tanpa adanya wali. Lanjut dalam penjelasan kitab ini bahwa
bahwa secara umum dan termasuk kerabat wali dikatakan bahwa sesungguhnya ada pesan larangan terhadap undang-undang, maka hendaklah para wali setara dengannya. Dan para wali diperintahkan untuk melarang syariat yang tidak wajib hukumnya, wali khusus, orang asing. Maka jika kami katakan bahwa hal yang demikian adalah pesan kepada para wali yang izinnya harus diperlukan pada sahnya satu pernikahan, maka itu akan tindakan umum dan tidak sahnya satu pernikahan. Dikatakan di sini bahwa syariat menetapkan harus adanya wali, maka yang menetapkan harusnya adanya wali ini, maka ini adalah sebagai satu syarat sahnya suatu pernikahan. Selanjutnya, tidak dijelaskan kualitas sebagai wali, jenis walinya juga tentang kualitas mereka. Tidak boleh menunda pernikahan tersebut sampai waktu yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang berbeda mengenai kewajiban mengamalkannya, dan ternyata apa yang tidak disepakati adalah bukanlah kesahihannya, melainkan tidak wajib mengamalkannya. Dan juga jika kita mengakui keabsahan hadis itu, maka tidak ada dalamnya kecuali izin wali. Jika hal tersebut terjadi pada wanita pada umumnya, maka wanita tersebut tidak ada keterikatan satu sama lain. Sebaliknya lebih jelasnya bahwa jika wali memberi izin, maka diperbolehkan baginya untuk menikah tanpa ada syarat sahnya pernikahan tersebut yang disaksikan oleh wali. Adapun yang diperdebatkan oleh golongan lainnya sebagai sesuai firman Allah, maka tidak ada dosa bagi para wali membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Maka yang dipahami dari ayat ini adalah larangan menegur secara sewenang-wenang tanpa wali mereka, dan tidak boleh seorang wanita menikah tanpa wali kecuali akad nikah. Nah, maka daripada ayat ini hanya Allah yang tahu, Allah yang berhak membuat suatu akad nikah, dan wali memiliki ruang yang luas tentang pengetahuan secara syariah agama. Namun ini bukan pernyataan dari siapapun, dan meminta sebagian dari berpendapat bahwa ayat tersebut jelas hukumnya, dari sebagian lain berpendapat, ada sebagian yang berpendapat lemah. Kemudian Az-Zuhri setuju pada hadis lain yang bertentangan dengannya. Bisa saja perbedaan di antara keduanya terdapat pada diam dan berbicara saja. Dan diam cukup hanya pada pernikahan, sebagaimana firman Allah, maka tidak ada dosa bagi para wali membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang sebaik-baiknya. Kemudian dalam kitab ini juga dijelaskan, janganlah kalian menikahi orang musyrik sampai dia beriman. Jadi wali yang mengurus suatu pernikahan adalah sebagai berikut. Imam Hanafi berpendapat bahwa hadis dari Aisyah hukumnya lemah, dan begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khurat dan Az-Zuhri dari Ibnu Ali bin Juhri bahwa dia bertanya kepada Az-Zuhri tentang dia, kan tetapi dia tidak mengenalinya. Maka mereka berkata, dalilnya adalah bahwa Az-Zuhri tidak menetapkan perwalian. Begitupun juga dengan hadis dari Aisyah, mereka mengutip hadis dari Ibnu Abbas bahwasanya dia berkata, tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang yang saksi yang adil. Kan tetapi dia berbeda pendapat. Begitu mereka berbeda pendapat tentang kesahihan hadis yang terkandung dalam hukum pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Ummu Salamah, dan Rasulullah SAW memerintahkan putrinya Ummu Salamah untuk menikahkan dia dengannya. Maka pada penjelasan dalam hal ini bahwa pendapat yang lebih kuat di sini cenderung kepada pernikahan dengan adanya wali dan disaksikan dengan adanya wali sendiri menjadi suatu syarat sahnya suatu pernikahan.
Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan dalam presentasi kali ini. Mohon maaf ada beberapa kata yang sangat mungkin tidak dimengerti karena kurang pengetahuannya tentang kami dalam menjabarkan kata-kata yang ada di dalam kitab ini. Maka inilah presentasi dari kami dan semampu kami. Lebih dan kurang pada dosen pengampu yang sangat kami hormati dan para teman-teman yang mendengar presentasi kami ini. Jika sangat kurang tepat penyampaian kami ucapkan mohon maaf yang sedalam-dalamnya, dan kami juga ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas perhatian dari ibu dosen dan rekan-rekan semua. Kami akhiri presentasi ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.